Hai guys, kembali lagi di Jalan-Jalan Jawa bareng aku Miftah. Nah sekarang aku lagi ada di sekitar daerah Isi Surakarta. Nah kali ini kita mau ke kafe yang unik banget, namanya Cafe Bukuku Lawas. Nah katanya di sini tuh konsepnya itu nongkrong sembari membaca. Nah unik banget kan? Seperti apa dalamnya? Yuk ikutin aku terus. Nah guys, habis ini kita mau ngobrol-ngobrol sama owner Cafe Buku Lawas. Nah kita mau ngobrol, kok bisa sih bikin konsep cafe unik kayak gini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Jawa. Hai guys, kembali lagi di Jalan-Jalan Jawa. Nah sekarang aku lagi bersama Mas Sigit. Oh Mas Sigit sebagai ownernya ya. Mas tadi kan aku udah lihat-lihat nih di sini tuh kan kayaknya Cafe Bukuku Lawas namanya kafenya. Nah itu tercetus bikin cafe unik kayak gini tuh awalnya gimana sih Mas? Sebenarnya kalau mau saya cerita, saya runut dari awal. Jadi sejarahnya memang sebelum membuka kafe. Jadi saya kebetulan sebagai pedagang buku lah, tapi dulu lewatnya juga online. Jadi pertama kali saya berkecimpung di buku itu ketika saya masuk kuliah. Akhirnya saya nggak punya biaya, istilahnya kehabisan, terus aku mulai punya ide untuk jualan buku karena memang buku saya banyak. Jadi Penggemar baca buku gitu ya? Sebenarnya bukan penggemar baca buku, tapi lebih ke kebutuhan sekolah Mbak, zaman dulu. Jadi buku-bukunya itu kemudian tak jual karena kan saya udah tahu nih, karena saya dulu belinya juga lewat online. Akhirnya saya tahu kan siapa yang beli, siapa yang jual. Akhirnya aku masuk di situ. Itu tahun 2012-2013. Oh, udah lama ya? Jadi saya waktu itu kuliah di Jogja. Jadi singkat ceritanya, ketika saya lulus itu memang bener-bener buku saya itu ada 3 kamar kos. Jadi 3 kamar ya. Jadi akhirnya saya berpikir ulang bagaimana caranya buku ini bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Jadi kalau toh saya belum bisa membaca buku saya semua, tapi paling tidak ada orang yang bisa membantu saya untuk membaca. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Iya Ya, betul. Mas. Jadi akhirnya terpikir bagaimana caranya memadukan buku itu dengan apa yang cocok. Akhirnya saya milih dengan kopi. Karena mau tak padukan buku dengan ayam geprek mungkin tidak cocok. Jadi saya pikir yang paling cocok dengan kopi. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya prepare beberapa tahun, akhirnya kafe ini bisa saya buka itu tahun 2018 bulannya Februari. Oh, udah lama juga ya kafenya? Ya, jadi sekitar 6 tahun. Seperti itu. Nah ini kan buku-buku lawas ya Mas ya, kan dapatnya dari Mas dulu ngumpulin buku-bukunya. Ya. Nah itu marketnya itu siapa aja sih Mas yang datang ke sini? Jadi ada 2. Jadi ternyata market buku itu banyak Mbak, kalau market buku lawas ya. Jadi nek saya bicara tentang market khususnya buku, apalagi buku lawas, itu sebenarnya menyasarnya bukan orang-orang yang masih sekolah aja. Jadi
ada orang peneliti, dosen, bahkan buku Kulawas itu menjadi buruan sebagai apa ya, barang koleksi. Oh, boleh. Iya, lebih ke barang koleksi. Tapi kalau ketika bicara di kafe buku Kulawas, ya marketnya yang saya sasar yang pertama memang mahasiswa. Karena buku Kulawas ini kan juga berdiri di dekat kampus. Iya. Jadi memang tujuan utama saya yang saya sasar memang mahasiswa. Tapi dengan kenyataannya bukan seperti itu. Jadi memang ada orang-orang pemburu buku dari berbagai kota pun akhirnya juga datang ke sini gitu. Karena yaitu buku Kulawas itu. Jadi kayak marketnya dari berbagai profesi gitu ya Mas? Iya, betul. Jadi nggak hanya mahasiswa doang. Bukan. Berbicara tentang bukunya nih Mas, bukunya yang dikoleksi di sini tuh apa aja sih Mas? Jadi sebenarnya di sini itu bukan tempat untuk koleksi ya. Jadi memang buku di sini itu random, apa aja ada. Karena dari latar belakang saya ketika saya kulaan, istilahnya kulaan itu juga itu tergantung yang nawarin gitu. Jadi misalnya ini ada yang nawarin, misalnya dari Jogja, oh ini ada buku 3 karung, 5 karung, saya juga nggak pernah bertanya, oh ini buku apa aja, karena juga nggak bisa deteksi kan. Iya. Akhirnya ya wes tak beli semua, tak masukkan. Jadi pola kulaan saya menyediakan buku seperti itu. Random ya? Random. Yang penting ada buku gitu. Iya, random. Jadi memang kategori lawas, ya wes. Udah beli aja gitu. Tak beli. Tantangannya tuh apa sih Mas? Awal buka kafe buku Kulawas ini kan peminat baca buku semakin berkurang ya Mas? Itu gimana? Ya mungkin dari lembaga survei ya, yang saya tahu. Karena saya jualan buku tidak 1 tahun 2 tahun, saya dari 2013 ya. Jadi nek dirunut udah 10 tahunan kan. Jadi memang oke lah orang-orang berbicara minat baca itu sangat kurang. Tapi untuk penjualan buku dari 2013 sampai sekarang itu nggak pernah ada surutnya. Jadi mungkin kalau kita bertanya beli buku untuk apa gitu kan? Iya. Kalau memang orang-orang tidak suka baca. Tapi saya pikir bukan itu sebagai apa ya istilahnya, membuat saya ngelokro ketika saya tahu minat baca berkurang. Saya nggak pernah berpikir sampai di situ. Karena ketika buku sebagai konsep untuk mendirikan kopi yang dimana itu sangat jarang sekali, khususnya di Solo ya. Iya, jarang. Di Solo ya, banget. mungkin di Solo ada beberapa yang mungkin kalau dilihat koleksi bukunya mungkin di sini paling banyak. Jadi saya tidak pernah khawatir tentang market saya sebenarnya. Toh ada aja, karena orang kesini memang kebanyakan memang karena bukunya, Ya. bukan karena wah di sini kopinya enak saya datang, enggak, karena memang bukunya dulu. Itu. Mungkin kayak unik ya, kayak baru pertama kali ada kafe ada bukunya kayak gini. Kalau untuk bukunya sendiri Mas di sini tuh mau ada gratis atau enggak, atau ada minjam meminjam mungkin boleh nggak gitu? Kalau minjam meminjam mungkin saya persilahkan selama meminjamnya di tempat. Jadi kalau di sini orang yang mau nongkrong baca buku ya terserah, silahkan. Tidak ada orang yang menegur istilahnya. Tapi kalau dipinjam dibawa pulang, memang kita kekurangan personel untuk apa ya, ya ngurusin nyata, kayak yang gitu. ngurusin kayak gitu. Jadi kalau memang toh itu mau dilanjutkan dibaca di rumah, silahkan dibeli. Karena kita menjual buku juga tidak ada yang mahal. Jadi harga bukunya itu mulai dari 5.000, ya kebanyakan 10 sampai 20.000 lah. Oh, murah berarti Ya ya? under 20, yang 20 ke atas jarang. Jarang. Heeh, Murah jarang. juga berarti. Murah ya, makanya nek misalnya ini kok nggak
nggak boleh dibawa pulang. Wong ini loh harganya sama kopi mahal kopinya. Iya sih. Kenapa nggak dibeli aja gitu? Kalau untuk jam bukanya sendiri Mas, ini jam berapa sampai jam berapa? Nah, untuk jam bukanya kita dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Wah, lama juga ya. Ya, kalau dulu sebenarnya pernah dari pagi sih. Terus? Waktu ya memang kita personelnya sedikit, jadi memang kita padatkan dulu aja. Kalau untuk buku-bukunya sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak Mas di sini? Jadi buku di sini itu semua genre Mbak. Jadi ya ada hukum, ada kesehatan, antropologi, psikologi, bisnis, bahkan buku primbon juga ada. Wah, gitu. komplit juga Iya, ya, jadi Mas. karena saya di sini bukan menjualnya bukan di kafe aja, jadi kita juga punya marketplace. Jadi melayani seluruh Indonesia gitu. Oke guys, kalau kalian mau ke kafe di Kafe Buku Kulawas di sini, di mana Mas tepatnya? Jalan Guruh, Ngasinan Jebres. Kalau lebih mudahnya silahkan dudul HP Anda, Google Map Kafe Buku Kulawas. Nah, di situ pasti udah tertera jelas ya. Nah, habis ini kita mau nyobain makanan yang ada di sini, jadi jangan kemana-mana, tetap di jalan-jalan yuk. Dengan siapa Mbak? Istri ya? Iya. Dia udah datang ke sini tuh udah berapa kali sih Mbak? Udah banyak sih Mbak, misalnya untuk datang ke sininya. Ngapain Mbak biasanya di sini? Ngerjain tugas sih, tugas kuliah. Ya. Nongkrong-nongkrong mungkin? Nongkrong jarang, lebih sering ngerjain tugasnya ya. Kalau gitu. Mungkin kayak pinjam-pinjam buku di sini? Kalau pinjem sih enggak, cuman Baca-baca? Iya, paling baca-baca, iseng-iseng aja sih. Kalau untuk tempatnya Kafe Buku Kulawas gimana sih Mbak? Nyaman sih Mbak kalau buat nugas, terus nggak terlalu berisik juga. Makanya saya lebih senang ngerjain tugas di sini sih daripada di kafe-kafe lain. Atau nggak di perpustakaan gitu ya? Iya. Ya udah Mbak, terima kasih. Hai guys, kembali lagi di Jalan-Jalan Yona. Sekarang di sini tuh di depan mataku udah banyak sekali makanan. Nah, kalian tuh kalau baca-baca kan lapar kan. Nah, di sini tuh udah tersedia makanan. Di sini tuh ada makanan ringan yaitu french fries dan platter. Di sini juga ada makanan beratnya yaitu telur, lada hitam, ayam mentega, spaghetti, dan ada dessertnya yang tentu. Ya guys, aku mau nyobain makanan ringannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, renyah banget. Di sini tuh juga kentangnya itu renyah, enak, dan ada rasanya. Jadi mungkin tadi tuh sebelum digoreng udah dibumbuin dulu, jadi enak.
Kalau di sini tuh ada nugget. Nuggetnya kayak gini. Nuggetnya enak, dagingnya kerasa, dan lembut banget di dalam. Nah guys, sekarang aku mau nyobain minumnya dulu. Ini tuh cookies and cream, jadi ditaburi, di atasnya tuh ditaburi sama Oreo. Rasanya tuh manis banget, ada susunya, bisa dilihat. Oreonya tuh banyak banget, jadi nggak hanya di atasnya doang, itu tuh sampai bawah-bawah. Kelihatan kan, ada item-itemnya kayak gini. Aku mau nyobain orenya dulu. Enak, manis. Habis ini aku mau makan makanan yang berat. Di sini tuh ada telur dadar, lada hitam, sama ayam peteka dan spaghetti. Aku mau nyobain yang telur dadar ayam lada hitamnya dulu. Di sini tuh ada telur dadar dan lada hitamnya, ada bawang bombay, ada bawang putih, dan tentunya lada hitamnya. Dan di bawahnya itu tuh ada nasi yang cukup banyak, jadi bakal kenyang banget kalau pesen ini. Enak banget, lada hitamnya tuh kerasa banget, dan ada rasa bawang bombaynya yang bikin. Dan di sini tuh ada bawang bombay yang bikin sedep banget buat makanan kayak ini. Dan bumbu lada hitamnya tuh kerasa banget ya guys ya. Jadi bagi pencinta pedas ini tuh enak banget pastinya. Mungkin aku mau nyobain yang lain, yaitu ayam menteganya. Sama, di sini tuh sama makanan beratnya. Mungkin bedanya yang ini tuh telur, yang ini tuh ayam, dan ada bawang bombaynya. Mungkin aku mau nyobain ayamnya aja ya. Ayamnya juicy banget. Di sini tuh ayamnya tuh kayak ditaburin sama apa ya? Nah, mungkin di sini tuh ayamnya tuh lembut banget dan udah ada rasanya, guys. Jadi sebelum digoreng itu mungkin udah dibumbui dulu. Rasanya tuh gurih, asin, enak. Nah, setelah aku nyicipin ayam menteganya, aku mau lanjut ke makanan yaitu spagettinya. Di
Di sini juga ada makanan luar ya guys ya. Ya. Di sini tuh ada topping sosisnya, daging, dan ada di atasnya ditaburi sama keju. Aku mau nyobain yang ini dah. Nyobain. Rasa spagettinya tuh rasa Itali banget ya guys ya. Jadi recommended banget buat yang suka spaghetti. Dan di sini selain ada makanan lokal, di sini juga ada makanan internasional, yaitu ini spaghetti. Nah, selanjutnya aku mau nyobain dessertnya. Di sini tuh ada cookies, yaitu cookies Oreo dan cookies red velvet. Aku mau nyobain yang red velvet dulu. Cookies red velvet. Cookiesnya tuh renyah di luar, lembut banget di dalam. Rasanya tuh manis. Jadi di dalamnya itu ada coklatnya ya guysnya. Dan di atasnya juga ada coklat putih. Jadi berbagai coklat tuh ada di cookies ini. Yang suka coklat pasti suka banget. Lembut banget. Nah, selain makanan di sini dan yang paling best seller yaitu kopi. Di sini tuh ada kopi hazelnut. Bagi pecinta kopi pasti suka banget sama ini. Di sini udah tersedia gula, jadi udah sesuai takaran masing-masing ya guys. Aku mau nuang dulu. Aku mau nuang segini dulu. Ini sayang banget padahal ini bagus. Creamy banget dan rasanya kopi banget tentunya. Enak banget. Dan menurut gue ini udah cukup manis untuk gula yang segitu. Jadi kalau kalian suka manis, tinggal tuangin aja semuanya gulanya. Nah guys, buat kalian yang mau nongkrong sembari membaca, kunjungi aja Cafe Buku Kulawas karena di sini tuh tempatnya recommended banget, dan jangan lupa pesan makanannya karena di sini makanannya tuh enak-enak banget. Oke. Saksikan terus di Jalan-Jalan Neo di hari dan waktu yang sama bersama aku Miftah hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye.